Silakan dulu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Shalom. Shalom. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Siapa yang hari ini berkati Tuhan lewat setiap tempat ini, mari lambaikan tangan kita Bapak Ibu. Haleluya. Mari salam kanan kiri kita Bapak Ibu sebelum kita masuk dalam penyembahan kita, pujian kita Bapak Ibu. Haleluya. Oke, terima kasih buat kedatangannya hari ini. Biarlah di hari ini kita dapat sukacita yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, kita akan pujian kita. Mari lebih semangat menepuk tangan. Yes. Mari bersama kami kita angkat pujian ini. Bukti karyamu Tuhan. Yes, mari bertepuk tangan dengan luar biasa Bapak Ibu. Dengan semangat, dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Bukan melihat rupa, tetapi melihat hati. Amin. Yes. Bukti karya Tuhan lebih luar biasa. Lewat setiap apa yang kita lakukan, Tuhan selalu memberi yang terbaik. Mari bersama katakan, bukti karyamu nyata. Amin. Dari hari ke hari, besar cintamu nyata. Besar cintamu nyata. Dari generasi siapa yang mau diangkat sakitnya katakan. Kau angkat beban hidup kami Tuhan. Mari bersama katakan Tuhan Yesus. Sungguh baik, sangat baik. Lebih lagi katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat sangat. Amin. Lebih lagi katakan Tuhan Yesus, oh Bapa yang baik. Lebih lagi katakan Tuhan Yesus. Amin. Sungguh baik, oh sangat baik, teramat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh sungguh sangat dahsyat, teramat. Amin. Siapa siap berlomba untuk Tuhan? Mari saya berbangkit berdiri Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh angkat pujian dari awal bersama dengan kami. Haleluya. Yes, mari katakan. Bukti karyamu nyata. Oh, dari hari ke hari Tuhan. Dari hari ke hari. Besar cintamu. Besar cintamu nyata. Amin. Dari generasi. Mari angkat tangannya yang mau disebutkan Tuhan. Katakan kau angkat. Yes, kau angkat beban hidup kami Tuhan. Bersama melompat siap katakan Tuhan. Sungguh baik, sangat baik. Amin. Lebih lagi katakan Tuhan Yesus. Oh
diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Musik memuji Tuhan. Mari bertepuk tangan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Lebih sungguh-sungguh lagi buat Tuhan, amin. Yes, mari kita kembali mengulang awal dari pujian ini. Kasih setiamu Tuhan, haleluya. Mari kita ulang dari awal pujian ini. Kasih setiamu Tuhan, haleluya. Kasih setiamu nyata bagi firman-Mu Tuhan, firman-Mu bagikan setia bagiku. Sebab alasanku yang terima kasih Allahnya, amin. Dan anugerahnya sangat besar. Bersama melompat, aku dilimpahi. Yes, aku dilimpahi karena alasanku untuk menjadi. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Bersama dengan kami katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi. Amin. Berkati mereka semua Tuhan. Yes. Untuk menyediakan, aku diberkati. Yes. Aku dilimpahi. Mari bersama kami katakan dengan melompat pujian ini. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan. Lebih lagi katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lebih lagi Bapak Ibu, lebih lagi. Haleluya. Yes. Masih mau berkati Bapak Ibu? Gak semangat, mungkin Pak JP mengatakan kurang semangat tadi jemaat. Sebelum Bapak ini masuk, Bapak Ibu, saya mau katakan, Cemara diberkati, Cemara dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Cemara diberkati, Cemara dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Mari bersama katakan Pak Jeffrey diberkati Tuhan, amin. Diberkati, Pak Jeffrey dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Pak Jeffrey diberkati, Pak Jeffrey dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Oh, satu lagi dong, Bu Novi. Bu Novi diberkati, Bu Novi dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Bu Novi diberkati, Bu Novi dilimpahi. Mari bersama katakan, kamu diberkati, kamu diberkati, haleluya, katakan. Kamu diberkati, kamu
dilimpahi karena Allah sanggup. Come on, untuk menyediakan aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita sambut hambanya Pak Jukri kita ini. Haleluya. Yang diberkati silahkan duduk kembali dalam saudara kita. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Shalom. Satu kali saya akan nonton sebuah film yang berjudul The Bible. Pada waktu saya nonton film ini, ada berbagai macam perasaan berkecamuk di hati saya saat itu. Yang pertama, saya tidak bisa tahan air mata saya. Kenapa saya nangis pada waktu saya nonton film ini? Sebab pada waktu saya menyaksikan adegan di mana bangsa Israel dikejar oleh tentara Firaun, di hadapan mereka tidak ada jalan, yang ada cuma laut Teberau yang begitu lebar dan dalam. Namun bagi Allah kita selalu ada jalan. Sekalipun tidak ada jalan, Dia tetap sanggup untuk membuka jalan bagi setiap umatnya. Laut Teberau yang begitu lebar dan dalam dibelah menjadi dua. Bangsa Israel berjalan di tengah-tengah lautan dengan di kiri dan kanannya lautan. Pada waktu saya menyaksikan adegan itu, saya nangis-nangisnya. Dan saat itu saya pikir gini, ini kan saya baru nonton filmnya. Saya tidak tahu bagaimana cara saya mengungkapkan kebanggaan saya punya Allah yang seperti Dia. Kalau waktu itu saya ada di tempat kejadian dan saya alami sendiri kejadian yang maha dahsyat itu. Namun pada waktu saya nangis, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba saya jadi marah. Kenapa tiba-tiba saya jadi marah? Sebab tidak butuh waktu yang lama. Setelah bangsa Israel mengalami sendiri kejadian yang maha dahsyat itu, setelah bangsa Israel menyanyikan nyanyian syukur dan kemenangan mereka, tidak butuh waktu yang lama. Hanya dibutuhkan waktu 3 hari. Mereka ubah nyanyian syukur dan kemenangan mereka dengan bersungut-sungut lagi di hadapan Allah. Ketika kemudian mereka tiba di Marah dan mereka mendapatkan air pahit di situ. Pada waktu saya menyaksikan adegan itu, saya marah betul dengan bangsa ini. Saya katakan ini bangsa yang keterlaluan. Ini bangsa yang mengatur diri. Baru saja mengalami mujizat yang begitu dahsyat, baru saja menyanyikan syukur kemenangan, sekarang sudah bersungut-sungut lagi. Namun pada waktu saya marah, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba saya jadi malu sendiri. Ketika saya sadar, bukankah saya juga masih sering melakukan hal yang sama seperti itu? Berapa sering Bapak Ibu Saudara ketika segala sesuatu berjalan baik dalam hidup ini, ketika segala sesuatu berjalan seperti apa yang kita harapkan, lalu dengan mudah mulut kita berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat dan seterusnya. Namun manakala kita sedang mengalami banyak hal yang kita tidak bisa mengerti, mengapa semuanya harus terjadi dan kita alami, kita mulai mempertanyakan kasih Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, apapun bagaimanapun keadaan kita saat ini, ada 3 jangan yang harus selalu kita ingat, Bapak Ibu Saudara. Jangan yang pertama, jangan pernah mengukur kasih setia Tuhan dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Sebab kalau itu yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, maka selama-lamanya kita tidak akan pernah punya pandangan yang benar tentang Tuhan. Jangan yang kedua, jangan pernah salahkan Tuhan. Kenapa? Sebab selama-lamanya Tuhan itu tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan. Karena Dia adalah Tuhan yang benar. Kebenaran yang membuat Dia tidak akan pernah sekalipun melakukan kesalahan. Dan jangan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Sebab ketika Dia berkata Dia mengasihi kita, Dia bukan hanya sekedar berkata bahwa Dia mengasihi kita, tetapi Dia membuktikan perkataannya dengan memberikan semua yang ada padanya. Bahkan hidupnya Dia beri buat kita. Yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara,
kalau hidupnya saja dia sudah beri buat kita, adakah sesuatu pada hari ini yang dia tidak bisa berikan bagi kita? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun bagaimanapun keadaan kita saat ini, semua itu tidak akan pernah mengubah kebenaran bahwa selama-lamanya Dia adalah Bapa yang baik bagi setiap kita. Itu sebabnya di hadapan Bapa yang baik, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan. Dengan bersama-sama kita berkata, Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau kandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang berlalu. Kau yang buatku terbang bagaikan rajawati, mengatasi segala pencobaan. Kau aku yang mengerti bahasa ketesan air mata, kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Bapa-Mu yang baik. Kau aku yang mengerti bahasa ketesan air mata, kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Bapak Ibu Saudara, Dia bukan cuma Bapa yang baik, Dia bukan cuma Bapa yang sungguh baik, tetapi Dia adalah Bapa yang terlalu baik. Dan sebagai Bapa yang begitu baik, tentunya seringkali Dia mau mengirimkan bagi setiap kita anak-anak kesayangannya, biji matanya, hadiah. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali Dia mau mengirimkan bagi kita hadiah, Dia selalu membungkusnya dengan masalah. Semakin besar hadiah yang Dia mau kirimkan buat kita, maka semakin besar juga masalah yang membungkusnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan masalah yang begitu besar, biarlah kita meresponinya dengan benar dan percaya pasti ada berkat Tuhan yang besar di balik masalah besar yang akan terjadi. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita sedang menghadapi masalah yang besar dalam hidup ini, kita justru seringkali melakukan dua kesalahan besar. Kesalahan besar yang pertama, berapa sering kita merasa kita ini lebih pintar daripada Tuhan? Buktinya apa? Berapa sering kita coba untuk mengatur Tuhan dan mengajari Tuhan tentang apa yang Dia harus kerjakan dalam hidup kita. Tuhan, kalau Tuhan buat hidup saya begini, nanti saya akan begini nih Tuhan nih. Nanti kalau saya suruh, kita ajarin Tuhan tentang apa yang Dia harus kerjakan atas hidup kita. Karena firman Tuhan sudah ingatkan kita,
Adapun jalannya, pikirannya, dan rancangannya jauh lebih tinggi daripada jalan pikiran dan rancangan hati kita. Sekalipun kita tahu kebenaran ini, bukankah kita masih terus saja melakukannya sampai hari ini? Kesalahan besar yang kedua, Bapak Ibu Saudara, berapa sering kita selalu memberikan batas waktu bagi Tuhan untuk Dia segera melakukan seperti apa yang kita perintahkan kepadanya. Kalau dalam jangka waktu sekian Tuhan tidak kabulkan doa saya, kalau dalam jangka waktu sekian Tuhan tidak melakukan seperti apa yang saya minta, lalu kita ancam Dia. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa biarlah setiap kita diberikan kerendahan hati oleh Tuhan untuk mau mengakui bahwa Tuhan punya terlalu banyak macam cara untuk menggenapi setiap janji dan jaminannya atas hidup kita. Dan biarkan Tuhan menggenapi janjinya bahwa Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bagian kita percaya apapun, bahkan di saat kita sedang tidak punya satu pun alasan untuk bisa percaya oleh karena apa yang sedang terjadi dan kita alami hari ini, di hadapan Tuhan Bapa yang begitu baik, mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku, Kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awal yang lalu. Kau yang kuat, ku terbang
kami sudah sering kali mendengar tentang janji-janji dan jaminan-Mu atas hidup kami. Namun tetap saja, sampai hari ini, kami selalu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran akan hari esok masa depan kami. Sekali lagi maafkan kami, Bapa, karena ada terlalu banyak cara-Mu yang tidak dapat kami pahami. Ada terlalu banyak rahasia-Mu yang sulit terjangkau oleh pikiran kami. Bahkan ada terlalu banyak rencana-rencana-Mu yang tidak sejalan dengan apa yang kami rencanakan dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami mau letakkan hak atas masa depan kami di dalam tangan-Mu. Sebab kami sadar ya Tuhan, orang yang berjalan dia tidak berkuasa untuk menetapkan satu pun langkah dalam hidup. Sebab hanya Engkau yang tahu setiap jalan-jalannya. Dan jalan-jalan-Mu itu sempurna. Demikian sempurnanya, sampai-sampai pikiran kami tidak mampu untuk memahami. Di tengah-tengah ketidakmengertian kami tentang apa yang sedang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami hari ini, inilah doa kami. Jadilah pada setiap kami hanya seperti yang Engkau ingin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara kita punya Bapa yang begitu baik, namun tetap harus kita akui kadang sulit untuk bisa menyaksikan bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sebab tidak semua rahasianya disiapkan bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mau kita sama-sama belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Kenapa saya katakan dia luar biasa? Sebab hanya dia satu-satunya manusia yang dibanggakan oleh Allah. Dibanggakan Allah. Kalau kita dibanggakan oleh manusia saja rasanya sudah gimana ya Bapak Ibu Saudara, ini dibanggakan oleh Allah. Saya akan bacakan firman Tuhannya Bapak Ibu Saudara terambil dari kitab Ayub 2 ayat yang pertama sampai ke 10. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia ada dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya dan sambil duduk di tengah-tengah abu.
Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu Saudara, siapa Ayub? Seperti tadi saya katakan, Bapak Ibu Saudara, satu-satunya manusia yang ditandai oleh Allah. Saya tidak usah berbicara tentang kesalehannya. Saya tidak usah berbicara tentang bagaimana dia hidup takut akan Tuhan. Namun yang saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, setelah Ayub hidup dalam kesalehannya, setelah Ayub hidup di dalam takut akan Tuhan, apa yang terjadi dengan hidupnya? Saya terlalu yakin tidak akan pernah ada satu orang pun dari antara kita yang pernah mengalami badai sedahsyat yang Ayub alami. Dalam sekejap seluruh harta benda, keluarga, kesehatannya habis semuanya. Dalam keadaan seperti itu, apakah Ayub mengajukan pertanyaan kepada Allah? Bukan hanya pertanyaan, Bapak Ibu Saudara, tetapi serentetan pertanyaan. Wajar nggak Ayub mengajukan serentetan pertanyaan itu? Oh, sangat wajar. Dia punya alasan begitu. Dia sudah hidup demikian takut akan Tuhan, dia sudah jaga hidupnya sedemikian baik, dan seterusnya dan seterusnya. Namun kalau kita baca di Ayub ke-38, Bapak Ibu Saudara, ketika Ayub mengajukan serentetan pertanyaan kepada Allah, maka tidak ada satu pun pertanyaan Ayub yang dijawab oleh Allah. Namun di Ayub ke-38 itu, Allah menjawab dengan menyadarkan kepada Ayub tentang kekuasaannya atas alam semesta. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, berhenti bertanya mengapa, kenapa sama Tuhan. Kenapa saya berkata demikian? Sebab kalau Ayub aja nggak dijawab, apalagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang cuma sibuk dengan bawa pertanyaan di dalam hidupnya. Kenapa sih Tuhan? Mengapa sih Tuhan? Kok masalah nggak selesai-selesai dalam hidup saya? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, nggak usah nanya gitu sama Tuhan. Kenapa? Sebab selama kita hidup di dunia ini, masalah akan selalu ada. Selesai masalah yang satu, tidak usah dicari, tidak usah diundang Bapak Ibu Saudara, maka masalah yang lain pun pasti datang dalam hidup kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup di dunia ini, masalah akan selalu ada. Mengapa begitu? Sebab masalah itu adalah sekolah kehidupan. Lewat setiap persoalan masalah yang datang dalam hidup kita, ketika kita meresponinya dengan benar, maka itu akan mendatangkan banyak pengajaran kepada kita, pelajaran-pelajaran yang berharga. Ketika kita meresponi masalah saat dia datang dalam hidup kita, maka kita menjadi semakin kuat, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, berhenti bertanya mengapa, kenapa sama Tuhan. Berhenti menuntut Tuhan bahwa Tuhan harus menjelaskan semua yang terjadi dalam hidup kita. Sebab kalaupun Tuhan mau menjelaskannya, pikiran kita tidak akan pernah mampu untuk menyelaminya. Sebab terlalu tinggi jalan pikiran dan rencana hati Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan cuma minta kepada setiap kita, kuatkanlah hatimu, lewati segala persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan beri harapan
Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu ya Allah. sebabnya Bapak Saudara, Tuhan tidak minta banyak dari kita. Tuhan cuma minta satu, apapun, bagaimanapun, dan sampai kapanpun, jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Satu kali saya akan baca sebuah kisah nyata, Bapak Ibu Saudara, terjadi pada waktu Perang Dunia Pertama. Maka saat itu seringkali terjadi serangan-serangan mendadak di malam hari. Pada satu malam yang gelap pekat, ada seorang bapak lari tergopoh-gopoh. Dia gendong anak yang masih kecil di pundaknya.
Mereka mencari lubang perlindungan. Ketika mereka tiba di mulut lubang perlindungan itu, bapak ini segera turunkan anaknya dari pundaknya. Lalu dia loncat masuk ke dasar lubang. Ketika bapak ini sudah tiba di dasar lubang, lalu dia tegakkan wajahnya, dia ulur dua tangannya. Lalu dia berkata, nah sekarang kamu loncat. Bapak ibu saudara, itu malam gelap pekat. Apalagi di dasar lubang. Anak ini tidak bisa lihat sama sekali ayahnya di sini. Dia semakin ketakutan, dia nangis keras-kerasnya, tapi ayah saya tidak bisa lihat. Sekali-sekali karena serangan mendadak itu menimbulkan kilatan-kilatan cahaya. Bapak itu masih bisa jelas anaknya di mulut lubang itu. Lalu dia berkata, nah loncatlah. Ketika anak ini mendengar perkataan ayahnya ini, lalu anak ini segera loncat masuk ke dasar lubang. Bapak ibu saudara, anak ini loncat masuk ke dasar lubang bukan karena dia bisa lihat ayahnya di situ, tapi karena dia yakin dan percaya ayahnya pasti akan menangkap dia. Itu iman yang sesungguhnya. Firman Tuhan berkata, engkau telah melihat, maka kau percaya. Namun berbahagialah setiap orang yang tidak melihat, namun tetap percaya. Ada banyak orang seringkali menuntut bukti terlebih dahulu untuk bisa percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan minta kita memiliki iman yang dewasa. Seperti apa iman yang dewasa? Iman yang tidak terombang-ambing oleh situasi dan keadaan. Seperti tadi di awal saya katakan, ketika semuanya baik, ketika semuanya berjalan seperti apa yang kita harapkan, lalu kita katakan Tuhan itu baik. Lalu ketika segala sesuatu berjalan tidak seperti apa yang kita harapkan, lalu kita mulai meragukan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah membiarkan perasaan kita mengambil alih peranan iman dalam hidup kita. Ada banyak orang membiarkan perasaan yang menguasai hidupnya, bahkan mengambil alih peranan imannya. Tetapi malam ini saya katakan, jangan pernah biarkan perasaan mengambil alih peranan iman dalam hidup kita. Mengapa? Sebab perasaan itu sangat dipengaruhi oleh keadaan. Tetapi iman mempengaruhi keadaan. Iman mampu mengubah segala apapun. Iman mampu mengubah kondisi apapun yang ada di hadapan kita menjadi kebaikan bagi dia. Itu sebabnya Bapak Ibu sekali lagi, kalau Nuh memilih untuk tetap percaya, sekalipun keadaan belum seperti apa yang dijanjikan, biarlah sekali lagi setiap kita tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak minta banyak. Tuhan cuma minta apapun bagaimanapun, jangan pernah lepas kepercayaan kita. Sebab hanya itu jalan satu-satunya untuk dia dapat jadi penolong dalam hidup kita. Sebab ketika kita sudah tidak percaya lagi, maka Tuhan pun tidak bisa buat apa-apa lagi. Sebab segala sesuatu dalam hidup ini boleh terjadi hanya oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Mujizat terjadi hanya oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Itu sebabnya di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah, saya mau ajak kita untuk bersama-sama mengadakan pengakuan iman percaya kita. Dengan bersama-sama kita berkata, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah sama-sama katakan, Kau Tuhan jadi andalanku.
mungkin sementara menaikkan pujian ini, sementara memperkatakan setiap kata-kata yang ada dalam pujian ini, justru ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini yang tengah protes dalam hati. Sejak dari kandungan ibu saya sampai detik ini, saya jadi orang percaya. Namun belum pernah sekalipun saya mengalami apa yang namanya mujizat itu. Hidup saya biasa-biasa. Mujizat yang berlaku bagi orang lain, bukan untuk diri saya. Bapak Ibu Saudara, kalau ada terlintas pikiran semacam itu, izinkan saat ini saya menyadarkan setiap kita. Ketika kita bangun pagi tadi, kita mendapati kita masih bernafas. Itu adalah mujizat terbesar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita hari lepas hari, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya ada dua alasan paling tidak untuk kita bisa percaya. Yang pertama, karena kita punya Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kalau ada sebuah barang di toko, selama belum ada yang membeli barang itu, maka tugas tanggung jawab atas barang itu ada pada si pemilik toko. Dia berkewajiban menjaga, merawat barang itu baik-baik. Sampai suatu hari datang seorang pembeli, lalu membayar harganya. Dan saat itu terjadi pemindahan tugas dan tanggung jawab atas barang itu dari si pemilik toko kepada si pembeli. Begitu juga dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Harap ingat baik-baik, hidup yang kita hidupi hari ini bukan punya kita lagi. Sebab setiap kita sudah dibeli dengan harga yang begitu mahal, dan harganya sudah lunas dibayar. Jadi hidup yang kita hidupi adalah punyanya Tuhan. Dia yang berdaulat penuh atas hidup kita. Itu sebabnya dia bebas melakukan apa saja atas hidup kita, dan kita tidak punya hak untuk protes. Namun berita baiknya Bapak Ibu Saudara, apapun yang dia buat, apapun yang dia izinkan terjadi atas hidup kita, sekalipun kita belum bisa memahaminya, namun percayalah, ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang masih hidup. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, berhenti meragukan kasih Tuhan, berhenti mempertanyakan kasih Tuhan. Sebab sekali lagi, tidak akan pernah ada seorang pun yang mengasihi kita sebagaimana Dia mengasihi setiap kita. Izinkan dengan hormat saya mohon untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara, saat ini saya perlu tekankan bahwa saat ini saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sekedar nyanyi bersama dengan saya. Sebab tempat ini bukan karaoke, ini rumah Tuhan dan ini ibadah. Itu sebabnya kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini yang tidak mau nyanyi, dengan baik ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada urusannya sama saya. Sebab ibadah itu adalah urusan pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Itu sebabnya kita pakai kata engkau, ku dan mu. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara sadari atau tidak, sesungguhnya saat ini kita sedang berbicara langsung kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan jadikan kata-kata ini sebagai nyanyian. Engkau tidak akan berkata apa-apa. Tapi jadikan setiap kata-kata ini sebagai ungkapan iman percaya kita kepada Tuhan. Sebab pada waktu kita memperkatakan segala sesuatu dengan iman di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkata kepada setiap kita, jadi sesuai dengan imanmu masing-masing. Kamu Tuhan, jadi angkatku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Bisa Aku sudah tahu, hanya Yesus sanggup melakukannya.
ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu ya kedua tangan katakan aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dari kerjaannya. Mujizat aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Sama-sama katakan, Kau yang selalu yang selalu menantikan pertolongan-Mu, hanya bagiku, hanya Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu menantikan, selalu menyembah, mujizat pasti terjadi hanya Kau. Sekali lagi di hadapan Tuhan, hanya Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu kunantikan pertolongan-Mu, hanya bagiku, hanya Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu kunantikan. Mujizat pasti terjadi, selalu menyembah, selalu menyembah, mujizat pasti terjadi. Dengan iman katakan, selalu menyembah, mujizat pasti terjadi. Ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Sekalipun kami sedang berada di tengah-tengah badai dalam hidup ini, kami akan tegak berdiri mengangkat kedua tangan kami menyembah. Sebab kami percaya pada saat kami mengangkat tangan, Engkau pasti turun tangan. Dan ketika Engkau turun tangan, Engkau akan menyelesaikan semuanya sempurna bagi setiap kami. Mari semua kita yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara kembali. Jadi sepakat ya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya masih ada 2 kali lagi besok jam 10 dan jam 5 sore. 3 kali ibadah ini semua temanya, firmannya, pujiannya berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada yang bergereja di gereja lain, tidak apa-apa, datang dulu ke gereja
Bapak Ibu Saudara nanti mungkin sorenya atau mungkin paginya Bapak Ibu Saudara kami jemput Bapak Ibu Saudara hadir kembali untuk kita boleh menyentuh hati Tuhan lewat setiap pujian dan semua apa yang Tuhan ingin perkarakan dengan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya senang sekali malam ini saya boleh kembali menyembah bersama dengan gereja Afia ini. Sudah lama sekali saya tidak ada di gereja ini, dan ini menjadi momen yang spesial buat saya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa spesial? Karena bertepatan, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya sedang memperingati 28 years anniversary dari rekaman saya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi sudah 28 tahun Tuhan mempercayakan rekaman-rekaman ini buat saya. Pertama kali saya rekaman itu terjadi di tahun 1997. Dan album pertama saya Allah Peduli. Lalu kemudian berturut-turut Tuhan percayakan, seperti Bapak sayang anaknya, Bapak yang kekal, kalau Bapakku yang baik, arti kehadiranmu, aku tak akan menyerah seperti yang kau ingini, besar anugerahmu, dan seterusnya. Sampai album saya yang terakhir, aku percaya ada mujizat ini. Nah, pada kesempatan anniversary ini, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya mengucapkan terima kasih saya yang sebesar-besarnya atas support dari Bapak Ibu Saudara di dalam rekaman-rekaman saya sejak dari zaman kaset, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian jadi zamannya CD. Setelah kaset tidak ada, jadi zaman CD. Tapi sebentar lagi CD pun sudah tidak ada lagi. Makanya CD-CD saya sekarang tidak akan pernah bisa didapatkan lagi dimanapun. Kenapa begitu? Karena tidak diedarkan lagi. Loh, kenapa tidak diedarkan? Karena toko-toko rohaninya sudah pada tutup, Bapak Ibu Saudara. Karena toko-toko rohaninya tutup, jadi distributor rohaninya sudah tidak ada. Bahkan Bapak Ibu Saudara, pabrik-pabrik CD sekarang sudah mulai pada tutup. Oleh karena itu, kemanapun saya melayani, banyak jemaat Tuhan minta kepada saya untuk mengeluarkan koleksi album saya dari album pertama sampai album terakhir dalam bentuk flash disk atau USB. Jadi teknologi ini sekarang membunuh tapi juga menolong, Bapak Ibu Saudara. Orang bisa lagi memiliki album saya dari album pertama. Kalau CD tidak mungkin ada lagi, cuma yang belakangan saja. Banyak yang mengeluh sekarang tidak punya CD player, mobil baru, laptop baru, tidak ada lagi CD playernya. Jadi mereka minta dalam bentuk flash disk, tinggal colok di mobil, masuk ke laptop, pindah ke HP, pakai Bluetooth dan sebagainya. Lalu saya kumpulkan semua album saya, 36 album. Lalu saya pecah 3. Yang pertama saya beri judul Prayer and Worship. Sesuai dengan judulnya, album ini sangat vertikal. Kenapa vertikal? Karena semua narasi yang ada di antara lagu demi lagu, kata-katanya doa. Jadi doa nyanyi nyembah, doa nyanyi nyembah, doa Yabes, masuk Roh Kudus, awan kemuliaan, semua ada di sini. Kenapa saya keluarkan seri ini? Karena banyak yang mengeluh pada saya setiap kali mereka saat teduh, baru 1-2 menit sudah bingung mau ngapain lagi, mau ngomong apa. Bahkan banyak yang ngaku doa mereka setiap hari cuma formalitas hafalan, karena kata-katanya sama setiap hari, itu lagi. Nah, ini menolong untuk saat teduh dan doa. Yang kedua, encouragement. Encouragement ini sangat horizontal. Kenapa? Karena semua narasi yang ada di antara lagu demi lagu, kata-kata itu membangun iman sesama yang sedang mengalami pergumulan tantangan. Jadi kalau ada teman, keluarga lagi banyak pergumulan masalah, ini adalah ladangnya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, 25 years anniversary. Selama 25 tahun terakhir rekaman saya, semua lagu ini kenal ada di dalam USB. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena memang sudah tidak diedarkan lagi dan tidak akan pernah bisa didapatkan dimanapun, jadi mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara, terpaksa setiap kali saya pelayanan kemana saja, saya harus bawa sendiri koleksi CD dan USB ini. Sebab barangkali saja ada di antara Bapak Ibu Saudara yang senang untuk mengoleksi album-album saya, nanti di pintu keluar, saya tidak tahu di sini atau di bawah, ada beberapa koleksi CD yang masih ada, cuma tinggal 4 macam, yang lainnya dalam bentuk USB. Dan saya berdoa biarlah lewat setiap narasi dan pujian yang di dalamnya Tuhan bisa berbicara lebih banyak lagi kepada Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara lagi putar album saya lalu ingat sama saya, jangan lupa terus doakan saya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.
Baik Bapak Ibu, kita akan dengarkan pengumuman. Kita akan nantikan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita akan memberikan persembahan kita Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Pak Jeffrey buat hari ini, buat firman Tuhannya. Kami sangat dibangun, kami sangat dimotivasi Pak. Dan mulai hari ini Cemara tidak akan percaya kepada manusia lagi. Kami akan percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kami undang penerima kolekta maju ke depan. Kita akan berdoa. Terima kasih banyak Bapak yang baik, buat segala pujian, syukur, hormat bagi nama Tuhan. Buat hari ini Bapak, kami diberkati Tuhan oleh hamba-Mu Bapak Jeffrey ya Tuhan, melalui pujian-pujian yang Bapak begitu luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dan saat ini tibalah kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah itu menjadi yang harum bagi-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapak, Engkau pasti akan mengembalikannya 30, 60, sampai 100 kali lipat Bapak yang baik. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya Bapak, yang siap memberi persembahan bersama katakan amin. Mari kita angkat pujian kita Bapak Ibu. Kembali kita berikan persembahan. Hidupku berharga bagi Aku. Haleluya Yesus. Mari kita pujian bersama dengan kami. Berharga bagi Allah, amin. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Yang ciptakan kau sudah sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia terrelakan segala-galanya. Dia bisa ikut tebus dosa kita. Karena hidup kami Tuhan sangatlah berharga. Dulu yang terulai akan dipatahkannya. Jangan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang. Lebih sungguh lagi katakan dulu yang terulang. Dulu yang terulang takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan. Mari bersama-sama lebih sungguh pujian katakan haleluya, haleluya. Dulu yang terulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya.
kami serahkan kepada multimedia untuk boleh tampilkan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, besok ada anniversary ke-13 celebration Sunday service di GBI Via Cemara tanggal 9 November 2025. Ada 2 sesi. Sesi pertama pukul 10 WIB, sesi kedua ada ibadah sore pukul 5 di tempat ini. Masih tetap kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Jeffrey Chandra. Bagi Bapak Ibu yang punya anak sekolah minggu dan ibadah youth dan anak youth, kami mengundang untuk boleh bergabung di ibadah tempat kami di GBI Via ini setiap hari Minggu jam 10 ke sekolah minggu dan jam 3 sore ibadah youth. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di layar. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, sejujurnya kita semua boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita boleh mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan luar biasa bagi setiap kita. Lawatan Tuhan boleh nyata bagi kita. Saya percaya setiap orang yang hadir di tempat ini boleh merasakan Tuhan bekerja dalam dirimu. Tuhan beracara dalam dirimu. Ada kekuatan yang baru. Kalau tadi kau boleh merasakan kelemahan, tapi saat kau memuji, saat kita meninggikan nama Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, buat malam hari yang indah ini, yang kau berikan bagi setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah worship night malam hari ini Tuhan. Kau memberikan segala sesuatunya baik. Kau memberikan cuaca cerah ya Tuhan. Walaupun tadi sebentar boleh hujan atas seizinnya Tuhan, tapi Tuhan kami percaya pulang dari tempat ini kami boleh merasakan sukacita hujan ataupun tidak hujan. Dan Tuhan berkat yang sudah diberikan hamba-Mu Pak Jeffrey Chandra lewat penyembahan, lewat firman Tuhan yang mengingatkan kami boleh belajar, dikuatkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau pakai setiap kami Tuhan dengan luar biasa ya Tuhan. Mungkin banyak problema yang kami hadapi, mungkin banyak persoalan yang dihadapi oleh umat Tuhan di tempat ini, tapi kami percaya ya Tuhan, kelepasan, pemulihan, mujizat, pertolongan datangnya hanya daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat pelayanan hamba-Mu yang luar biasa. Berkati hamba-Mu Pak Jeffrey Chandra Tuhan dalam keluarganya juga. Jikalau dia boleh meninggalkan keluarganya sebentar ya Tuhan, melayani Tuhan di tempat ini, biarlah keluarganya Tuhan juga berkati dan tolong ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu dengan segala pergumulan ya Tuhan. Tolong hamba-Mu ya Tuhan. Engkau yang memiliki rencana yang sempurna buat hamba-Mu. Kami serahkan hamba-Mu dari ujung rambut sampai di telapak kaki ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kuasa Roh Kudus mengaruhi, melingkupi, melindungi, menyelubungi hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, setiap pelayanannya dimanapun dia melayani jadi berkat, pemulihan terjadi, mujizat Tuhan boleh nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu lagi hamba-Mu ini Tuhan, boleh tetap sehat, sempurna lagi, sukacita lagi, karena Tuhan Kau mengetahui yang terbaik buat hamba-Mu. Kau memberi yang terbaik buat hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, tolong hamba-Mu, cukupkan segala sesuatu yang diperlukan dalam hidup hamba-Mu. Engkau Allah yang mencukupkan, memenuhi segala kebutuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami juga Tuhan di tempat ini yang kami memuji menyembah Tuhan, biarlah kuasa hadirat Tuhan kami bawa pulang bersama dengan kami ya Tuhan. Kami bertemu dengan keluarga kami dengan dipenuhi
kami. Karya-Mu luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau memberkati kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Terjadilah pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kerinduan kami Tuhan. Dan kami berdoa buat hamba-Mu, Gembala kami Ibu Novi Tuhan, yang sudah berdeli lelah Tuhan Yesus di masa tua hamba-Mu. Dalam kelemahan pun hamba-Mu tetap semangat melayani-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa Tuhan lebih lagi. Luar biasa pakai hamba-Mu dahsyat Tuhan. Berikan hamba-Mu kesehatan, berkati apapun yang dibutuhkan hamba-Mu dalam menjadi gembala di GBI Cemara ya Tuhan. Ada visi dan misi yang Tuhan tanamkan sehingga umat Tuhan di tempat ini boleh menjadi layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu dan keluarga hamba-Mu dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat ibadah kami besok di tempat ini. Anniversary ya Tuhan Yesus GBI Cemara yang ke-13. Tuhan kami berdoa berikan cuaca yang cerah buat 2 sesi yang akan dilayani hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus cuaca yang cerah. Setiap umat Tuhan boleh hadir dipenuhi sukacita. Ada lawatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba-Mu Tuhan secara pribadi pada Grace Chandra Tuhan, biar Tuhan semakin kuatkan, biar Tuhan semakin teguhkan. Hamba-Mu tetap semangat sukacita karena melayani Tuhan, Raja di atas segala yang dahsyat dan mulia. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami percaya ya Tuhan, lewat malam hari ini, bahkan juga lewat HUT GBI kami, ada kemenangan terjadi, khususnya di Kompleks Cemara Asri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami. Kami percaya kuasa Tuhan beracara, otoritas surgawi turun nyata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita serahkan kepada Bapak Hulmanto bahwa kita dalam doa berkat. Mari Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita dan kita akan pulang membawa berkat. Mari arahkan hatimu pada Tuhan dan tadahkan tanganmu kepadanya. Dan engkau percaya, maka saat ini mari pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cita kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengurapan, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus telah menyertai kita malam hari ini dan hari esok untuk ibadah raya kita, bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita percaya dan berkati Tuhan bersama, katakan